Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang Raja Salomo. Ya, Raja Salomo adalah anak daripada Raja Daud. Raja Salomo lah yang menggantikan Raja Daud. Nah, hari ini Kak Tirsa cerita tentang hikmat Salomo yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. Yuk kita ikuti ceritanya. Ada dua orang ibu, mereka tinggal dalam satu rumah dan mereka masing-masing memiliki seorang bayi. Tetapi pada waktu malam, salah satu dari ibu itu meniduri bayinya sehingga bayi itu mati. Kemudian bayi itu ditukar kepada bayi ibu yang lain. Keesokan harinya, si ibu bayi hendak menyusui anaknya dan melihat anaknya sudah mati. Dan dia berkata, "Bukan, ini bukan anakku, tetapi ini anakmu." Setelah sang ibu melihat anaknya, kemudian mereka berdua menghadap Raja Salomo. Dan masuklah mereka berdua menghadap raja. Kemudian sang ibu yang pertama berkata, "Bukan, ini bukan bayiku, Raja. Itulah bayiku." Yang ibu kedua berkata, "Anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Mereka saling merebutkan bayi yang hidup. Kemudian Raja Salomo berkata, Yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup, anakmu yang mati." Yang seorang lagi berkata, "Anakku yang hidup, anakmu yang mati." Mereka saling berebutan adik-adik. Dan bingung mana yang benar, mana ibu yang memiliki anak yang masih hidup itu. Kemudian Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." "Wah, pedang adik-adik, untuk apa pedang ini? Mengapa Raja Salomo meminta pedang?" Penggala anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah yang setengah kepada ibu yang satu, dan yang setengah lagi kepada ibu yang lain. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Kemudian ibu itu berkata, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi ibu yang satu lagi berkata, "Penggalah, supaya jangan untukku dan jangan untuknya." Tetapi Raja Salomo berkata kepada mereka, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia, sebab dia adalah ibunya. Nah, adik-adik, jadi pedang itu untuk apa? Pedang itu untuk mengetahui mana ibu yang sesungguhnya. Ibu yang sesungguhnya adalah ibu yang tidak rela anaknya dibelah, adik-adik. Dari situlah Raja Salomo mengetahui mana ibu yang sesungguhnya. Nah adik-adik, tadi sudah nonton kan videonya? Wah, Raja Salomo bisa membedakan mana ibu yang gak bohong dan mana ibu yang berbohong, yang jahat. Sehingga Salomo ini bisa memutuskan bayinya diberikan kepada siapa. Karena Salomo memiliki hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Pada waktu itu Salomo ditanya sama Tuhan, "Apa yang ingin kulakukan? Apa yang ingin kuberikan kepadamu?" Tuhan bertanya kepada Salomo dalam mimpinya. Dan Salomo menjawab,
waktu itu dia hanya meminta hikmat pengertian supaya bisa membedakan, supaya bisa membandingkan setiap perkara, mana yang baik dan mana yang jahat. Dan Tuhan memberikannya, adik-adik. Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, tetapi Salomo meminta hikmat. Maka Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Bahkan Tuhan membuat Salomo diberkati, kaya. Ya adik-adik, nah Tuhan sanggup memberikan hikmat buat kita kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan. Kita baca dulu ya di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kuncinya apa? Kalau kita bisa diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, yaitu takut akan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh sehingga Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita. Mintalah kepada Tuhan hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada Tuhan. Seperti Raja Salomo meminta dan Tuhan memberikan. Kalau adik-adik sebelum mengerjakan PR, sebelum sekolah online, berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Nah, itu ya adik-adik firman Tuhan hari ini, supaya kita diberikan hikmat kepada untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, diberikan kepintaran, maka kita harus takut akan Tuhan. Oke adik-adik, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.